Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah amma ba'du. Siswa-siswi SMP Plus Baitur Rahman kelas 9A, 9B, 9C, 9D sampai 9E. Untuk pembelajaran jarak jauh, khususnya mapel Quran hadis, Pak Ade melalui channel YouTube ini pembelajarannya. Dikarenakan sekarang masih COVID-19, tapi kita jangan bermalas-malasan, harus tetap belajar. Meskipun pembelajaran jarak jauh ini mudah-mudahan kita semua mengerti nanti apa yang Pak Ade sampaikan materinya melalui channel YouTube ini. Dan mudah-mudahan kalian juga diberikan perlindungan supaya terhindar dari COVID-19 atau Corona, ya. Baik, hadirin siswa-siswi SMP Plus Baitur Rahman, untuk pembelajaran Kurdis hari ini yaitu Bapak menggunakan LKS tahun kemarin, jadi semester ganjil. Nah, seperti ini. Dan nanti sekarang juga Pak Ade itu lagi pesan LKS untuk pembelajaran kalian di tahun sekarang. Nanti ada surat edaran, nanti kalian beli di sekolah supaya kalian belajarnya lebih mudah ketika mempunyai LKS. Sekarang mah pembelajarannya yaitu materi bab 1 pelajaran Quran hadis. Materi pembelajaran Quran hadis pada bagian bab 1 ini yaitu tentang hukum bacaan mad. Tentu kita sudah tidak asing mendengar mad. Dari kelas 7 kita belajar Kurdis mengenai tentang mad. Dari kelas 8 yaitu belajar mad. Kelas 9 sekarang bertemu lagi mempelajari dengan hukum mad. Jadi manfaatnya apa sih kita itu mempelajari hukum bacaan mad atau ilmu tajwid ini? Supaya kita tahu ketika membaca Al-Quran, tahu mana huruf yang harus dibaca panjang, mana huruf yang dibaca pendek. Nah, itulah manfaatnya kita belajar Quran hadis yang mempelajari tentang hukum bacaan mad, ilmu tajwid. Al-Quran itu sebagai pedoman bagi umat Islam, diturunkan dalam bahasa Arab sehingga tulisannya juga tulisan Arab. Ketika kita baca Al-Quran, satu, itu bernilai ibadah. Bahkan kita mendapatkan pahala ketika baca Al-Quran. Kalau seandainya kita baca Al-Qurannya benar, yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan. Beda halnya ketika kita baca koran ataupun majalah. Ketika baca koran atau membaca majalah, itu ilmu wawasan doang yang kita dapat. Tetapi ketika orang itu membaca Al-Quran, satu, dia mendapatkan pahala. Satu huruf kita baca yaitu 10 kebaikan. Coba kalau seandainya kita itu membaca 100 huruf, 1000 huruf, berapa pahala kebaikan yang kita dapat? Luar biasa, bukan ketika kita membaca Al-Quran. Apalagi kalau misalkan kita tahu artinya dan kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bisa membaca Al-Quran yang benar, kita akan terhindar dari kesalahan. Makanya kita belajar tajwid, terus hukum bacaan mad lebih rincinya supaya kita tahu, supaya kita tidak salah ketika membaca Al-Quran. Karena ketika membaca Al-Quran itu satu huruf beda, maka beda arti. Alim itu artinya apa? Kalau alim itu mengetahui, maka satu huruf beda, maka beda arti. Itulah ketika membaca Al-Quran, belajar bahasa Arab itu kayak gitu. Beda halnya belajar sama yang lain. Oke, baik. Siswa-siswa SMP Plus Baitur Rahman khususnya kelas 9. Jadi pembelajaran kali ini mengenai tentang hukum bacaan mad. Hukum bacaan mad di sini ada mad silah. Mad silah itu berdasarkan tinjauan bahasa, mad itu artinya panjang, silah itu artinya hubungan. Sedangkan kalau misalkan ditinjau dari segi
ilmu tajwid, mad silah ialah mad yang terjadi karena adanya hak domir. Nah, karena adanya hak domir. Cara baca mad silah apabila hak domir itu berada setelah huruf berharakat hidup dan dibaca wasol, maka dibaca panjang 2 harokat. Kalau kita baca panjang 2 harokat berarti berapa alif? 1 alif. Kalau 3 alif itu 6 harokat. Nah, seperti itu. Mad silah ini ada 2, terbagi 2, mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Tentu ini harus ekstra keras mikirnya karena tidak ada papan tulis. Melalui metode ceramah kayak gini kalian harus perhatikan baik-baik. Mad silah qasirah. Mad silah qasirah itu pengertian menurut bahasa. Qasirah itu artinya pendek. Mad yang harus dibaca pendek. Sedangkan menurut ilmu tajwid, hukum bacaan disebut mad silah itu apabila hak domir berada setelah huruf berharakat hidup, tidak dihubungkan atau sambung dengan huruf sesudahnya dan tidak disertai huruf hamzah. Contohnya apa? Di sini hukum bacaan disebut mad silah qasirah apabila hak domir berada setelah huruf berharakat hidup. Jadi hak domirnya itu setelah huruf berharakat hidup. Contohnya fihi. Hak domir berada setelah huruf berharakat hidup. Jika berada setelah huruf berharakat sukun, maka hak domir tidak boleh dibaca mad atau membacanya tidak dipanjangkan. Contohnya fihi. Hak domir di situ letaknya setelah huruf berharakat sukun. Terus ilaihi. Ilaihi hak di situ setelah huruf berharakat sukun. Apa harakat sukun di situ hurufnya? Yaitu ya. Terus contoh yang kedua, hak domir tidak dihubungkan atau tidak dibaca sambung dengan huruf sesudahnya. Jika dibaca sambung, hak domir tidak boleh dibaca mad atau membacanya tidak dipanjangkan. Contohnya lahul mulku. Nah, hak domir tidak boleh dibaca panjang, bacanya tidak dipanjangkan. Lahul mulku di situ ada hak domir di situ berharakat doma, hul. Terus lahul mulku, lahul hamdu. Itu contohnya. Yang terakhir, hak domir tidak disertai dengan huruf hamzah. Jika disertai huruf hamzah, maka hak domir berubah menjadi mad silah tawilah. Contoh di situ malahu ahad, malahu akhlada, indahu illa. Nah, kalau misalkan kalian bingung dengan penjelasan Bapak tadi, lebih simpelnya gini cara mengingatnya. Kalau mad silah qasirah itu mad yang harus dibaca pendek. Contohnya, ciri-cirinya, hak domirnya itu apabila berharakat doma, maka domahnya itu terbalik. Ya, tahu ya? Domahnya itu terbalik. Itu ciri-ciri mad silah qasirah. Hukum bacaan mad silah qasirah. Domahnya itu terbalik. Itu contoh. Itu yang intinya ciri-ciri mad silah qasirah itu di situ. Jadi apabila ada huruf domir yang berada pada selain 3 syarat tersebut dibaca panjang 2 harokat, mad silah qasirah biasanya ditulis dengan domah terbalik. Sedangkan untuk kasroh itu ditulis berdiri. Kalau kasroh itu berdiri, bukan kasroh yang miring, tapi kasroh yang berdiri. Itu ciri-ciri mad silah qasirah. Terus ciri-ciri yang kedua, domahnya terbalik. Kalau misalkan fathahnya itu berdiri, ya. Jadi itu ciri-cirinya mad silah qasirah dan dibaca panjang. Berapa harokat mad silah qasirah itu? Yaitu 2 harokat. 2 harokat dibaca panjangnya. Yang kedua, lanjut mad silah tawilah.
Mad silah tawilah itu mad yang harus dibaca panjang. Contoh simpelnya supaya kalian itu bisa mengerti dan supaya kalian itu bisa mengingat. Nah, mad silah tawilah itu hak domirnya bertemu dengan huruf hamzah, dibacanya panjang. Berapa harokat mad silah tawilah? Yaitu 5 harokat atau 2,5 alif. Itu panjangnya kalau mad silah tawilah. Contohnya bihi azwaja. Bihi azwaja. Di situ ada hak domir kan? Hak domir di situ setelah huruf hak domir ada huruf alif. Nah, di situ hamzah bukan alif, hamzah. Maka apabila ada hak domir kemudian bertemu dengan huruf selanjutnya itu huruf selanjutnya itu hamzah, maka itu termasuk hukum bacaan mad silah tawilah. Kalau misalkan mad silah qasirah itu setelah hak domir tidak ada huruf hamzah. Kalau mad silah tawilah itu setelah hak domir ada huruf hamzah. Dan mad silah tawilah itu panjangnya yaitu 5 harokat atau 2,5 alif. Contoh selanjutnya min dunihi awliya'a. Min dunihi awliya'a. Di situ ada hak domir. Min dunihi. Hi itu hak domir. Setelah hak domir ada huruf hamzah di situ. Maka ini termasuk hukum bacaan mad silah tawilah. Jadi pada pembelajaran Kurdis hari ini khususnya kelas 9 yaitu membahas tentang hukum bacaan mad. Hukum bacaan mad. Mad itu artinya panjang. Huruf mad itu ada 3, alif, waw, ya. Kemudian di sini mad itu ada mad silah. Mad silah terbagi 2, mad silah qasirah, mad silah tawilah. Mad silah qasirah, mad silah tawilah. Contoh simpelnya, ciri-cirinya mad silah qasirah itu hak domir berharokat domah, tapi domahnya itu terbalik, bukan domah yang biasa. Kalau kasroh, kasrohnya itu berdiri. Nah, kalau fathah, fathahnya berdiri. Dan panjangnya juga kalau mad silah qasirah mah cuma 2 harokat. Tapi kalau mad silah tawilah setelah hak domir itu ada huruf hamzah, ciri-cirinya. Terus panjangnya juga beda, berapa harokat? Mad silah tawilah itu 5 harokat panjangnya atau 2,5 alif. Jadi itu pembahasan Kurdis pada hari ini khususnya untuk kelas 9. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini kalian mengerti dan Allah mudahkan kalian untuk memahami pembelajaran khususnya pelajaran Kurdis. Nanti ketemu lagi di minggu depan channel selanjutnya, pembelajarannya seperti apa nanti Bapak sampaikan di grup wali kelas kalian masing-masing. Jadi mungkin itu saja pembelajaran Kurdis hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi